Tema tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah tema-tema sentral dan termasuk tema yang strategis, artinya bagi bangsa Indonesia. Nilai strategis itu karena negara kita adalah salah satu negara berdaulat sebagaimana negara-negara lain di dunia ini. Indonesia adalah negara yang didirikan dengan sebuah proses perjuangan yang cukup berat, ya, karena melalui proses-proses revolusi, di mana ketika pada tahun 1945 pejuang-pejuang Republik mempertaruhkan segala yang dimilikinya demi merdekanya sebuah bangsa yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebuah negara berdaulat adalah sebuah negara yang diakui oleh bangsa lain. Sebuah negara berdaulat adalah negara yang memiliki tatanan, negara yang memiliki ideologi dan konstitusi yang dimiliki negara itu adalah panduan ya, kemana negara itu ke depan akan menuju. Jadi dengan demikian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengisi ruang kemerdekaan setelah proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan revolusioner pada tahun 45 segera setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan tampilnya Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi pada tanggal 1745 itu adalah menandai sebuah era baru, sebuah masa baru dari sebuah negara yang bernama Indonesia. Persoalannya tidak sekedar sampai kepada deklarasi kemerdekaan, karena berikutnya adalah kemana dan bagaimana negara yang baru lahir ini dikelola. Untuk itu pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia telah mendeklarasikan sebuah tatanan baru, sebuah ideologi yang disebut dengan Pancasila. Ideologi Pancasila ini termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, pada tanggal 17 Agustus dan 18 Agustus 1945, resmi negara Republik Indonesia memiliki ideologi dan memiliki konstitusi. Kedua-duanya adalah sangat penting dan menjadi tonggak bagi sebuah negara berdaulat. Saudara sekalian, prosesi kemerdekaan memiliki arti yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Karena dengan memahami bagaimana negeri ini, bagaimana negara ini diproklamirkan, maka ketahanan ideologi kita, kemudian upaya untuk mencapai cita-cita negara itu akan bisa kita lalui. Saudara-saudara sekalian, materi kali ini akan saya bahas di dalam tiga segmen. Segmen pertama terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Segmen kedua, Pancasila dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Segmen ketiga, saya akan membahas hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, memahami Pancasila tentu kita harus lihat pada dua aspek minimal. Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu bisa kita coba telah dari dua aspek. Aspek pertama, kita bisa melihatnya Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedua-dua hal ini akan menempatkan Pancasila pada posisi-posisi strategis negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan.
Pertama, kita bisa melihat bahwa Pancasila sebagai negara itu menjadi instrumen konstitusional di Republik Indonesia. Artinya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum artinya Pancasila menjadi rujukan utama bagi setiap peraturan perundangan di Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara, kedudukannya menjiwai dan meliputi suasana kebatinan dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada level berikutnya, setelah kita punya ideologi yang namanya Pancasila, Pancasila memiliki 5 nilai dasar, kemudian 5 nilai dasar ini menjiwai dan meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Artinya lagi, lebih jauh dari itu, bisa kita lihat bahwa 5 nilai dasar Pancasila tadi, itu kemudian diterjemahkan di dalam produk yang kita sebut konstitusi. Dan konstitusi yang tertinggi di negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya kita bisa melihat bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi refleksi dari perundang-undangan positif di negara kita. Posisi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini menjadi sangat-sangat strategis bagi proses-proses ketatanegaraan, proses-proses pembangunan Indonesia semenjak kemerdekaan saat ini dan hingga ke depan. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat Pancasila sebagai dasar negara dengan melihatnya bahwa Pancasila adalah dasar, Pancasila adalah pedoman maupun landasan bernegara Republik Indonesia dan akan memudahkan dalam memberikan jaminan atas stabilitas dan kelestarian jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi posisi Pancasila sebagai dasar negara memang amat sangat penting pada posisi ini. Pancasila sebagai dasar negara juga bisa kita lihat itu menjadi basis normatif berjalannya sistem dan tata kelola pemerintahan, penegakan hak asasi manusia, penegakan hak dan kewajiban negara dan warga negara, serta menjadi pedoman dan norma menuju pencapaian tujuan negara. Setelah kita memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, maka kita bisa melihat ke sisi lain. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki setidaknya 4 fungsi di sini. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup artinya Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi sebuah masalah, setiap masalah kenegaraan, setiap masalah kebangsaan, setiap masalah dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, sejatinya kembali kepada Pancasila. Menjadikan 5 nilai dasar Pancasila tadi sebagai norma pedoman hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila kedua adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus terwujud di dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Artinya, proses-prosesi Pancasila menjiwai segenap kelembagaan, aspek kelembagaan organisasi yang ada di Republik Indonesia. Untuk itu kita bisa melihat bahwa setiap lembaga, setiap organisasi menjadikan Pancasila itu sebagai salah satu asasnya. Yang kedua, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa artinya bangsa Indonesia sangat memiliki Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sangat penting dan juga menjadi identitas dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental dan tingkah lakunya sehingga membedakannya dengan bangsa lain. Ya, sebagai kepribadian bangsa, kita memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas itu merupakan refleksi dari 5 nilai dasar tadi. Dan itu yang membedakan negara kita dengan negara-negara lainnya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang keempat adalah Pancasila sebagai dasar hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Pada posisi ini, Pancasila menjadi mahkota. Pancasila berada pada posisi top
Pancasila berada di atas, yang kemudian 5 nilai dasar yang dimiliki Pancasila itu diterjemahkan dalam berbagai produk-produk perundangan atau kita sebut sebagai konstitusi. Dan itulah sebagai nilai instrumen dari Pancasila. Jadi konstitusi itu sebagai instrumen dari sebuah ideologi yang bernama Pancasila. Saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami mengenai konstruksi hukum positif di Indonesia. Artinya, konstitusi di Indonesia itu memiliki konstruksi, ya, dari yang tertinggi tingkatannya sampai yang terendah tingkatannya. Nah, konstitusi ini sesungguhnya merujuk kepada Pancasila, merujuk kepada 5 nilai dasar Pancasila. Artinya, 5 nilai dasar Pancasila tadi itu menjadi rujukan pada setiap, ya, bentuk konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sebagaimana TAP MPR nomor 3 tahun 2000 mengatur bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, kita melihat pada posisi puncak, di sana ada Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, di posisi kedua, ada yang disebut dengan TAP MPR. Setelahnya ada undang-undang, kemudian ada peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, kemudian ada peraturan daerah. Peraturan daerah bisa berwujud peraturan daerah provinsi maupun berbentuk peraturan daerah kabupaten kota. Jadi struktur-struktur ini, ya, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 45 tampil pada posisi tertinggi sebagai konstitusi negara yang kemudian diterjemahkan berbagai aturan di bawahnya. Aturan-aturan yang sudah digariskan di dalam pasal per pasal Undang-Undang Dasar 1945, ya, diterjemahkan dalam berbagai produk ketetapan MPR, berbagai produk undang-undang, dan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sebaliknya, undang-undang justru pada posisi menerjemahkan atau melaksanakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya ke bawah. Sementara pada posisi puncak ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini itu sebagai sebagai instrumen dari Pancasila itu sendiri. Jadi 5 nilai dasar Pancasila, 5 nilai dasar yang dimiliki Pancasila, kemudian diterjemahkan dalam pasal per pasal sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Inilah konstruksi hukum kita Indonesia yang perlu kita pahami bersama sebagai warga negara. Saudara-saudara sekalian, di segmen kedua perlu juga kita paham bagaimana interrelasi atau hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila. Ketiga hal ini, tonggak ini menjadi sangat penting dan tidak terpisahkan bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita paham bahwa proklamasi adalah titik momentum, ya, starting point-nya di sana. Sebuah negara berdaulat menjadi berdaulat, ya, manakala dia memiliki kedaulatan. Nah, kedaulatan itu, ya, salah satunya diperoleh melalui sebuah perjuangan dan pernyataan proklamasi. Negara seperti Indonesia, proklamasi bukanlah hadiah dari bangsa lain. Proklamasi adalah hasil revolusi yang dilakukan oleh para pejuang republik dan berangka merebut kemerdekaan. Walaupun sesungguhnya cikal bakal Indonesia ini adalah negara-negara yang kita sebut dengan kerajaan, adalah kerajaan-kerajaan yang sebelumnya independen. Namun setelah proses-proses yang terjadi di negara Eropa, ya, setelah mereka memasuki abad-abad industrialisasi, mereka melakukan ekspansi ke banyak benua, kemudian melakukan aneksasi di beberapa negara. Belanda termasuk melakukan hal yang sama, Inggris termasuk melakukan hal yang sama kepada negara atau kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saudara sekalian, proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno atau yang dideklarasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia. Setelah 17 Agustus proklamasi digaungkan, persoalan atau pertanyaan berikutnya adalah dengan apa, ya,
atau bagaimana atau kemana arah republik ini akan dicapai misalnya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaturan tata kelola pemerintahan ke depan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian oleh para republik, ya, oleh para pendiri republik, kemudian diterjemahkan dengan kehadiran apa yang kita sebut sebagai ideologi negara. Ideologi negara, Pancasila, itu kemudian secara resmi berlaku mulai pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan waktunya dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Pada UUD 45 kita sama-sama tahu bahwa preambul, ya, pada preambul pada pembukaan UUD 45, ya, khususnya pada alinea keempat termaktub tentang ideologi negara. Sebelumnya pada posisi yang sama di preambul tadi, ya, negara ini kemudian dibuat cita-citanya. Cita-cita negara, tujuan negara, itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pada posisi strategis itu, preambul menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan batang tubuh. Sesuatu yang menjadi cita-cita bangsa. Tentu itu merubah preambul, itu sama dengan merubah cita-cita negara. Beberapa waktu tahun yang silam, Undang-Undang Dasar 45 itu pernah mengalami revisi. Ya, revisi atau amandemen. Amandemen yang dilakukan adalah amandemen terhadap batang tubuh, tidak pada pembukaan. Karena pada posisi strategis pembukaan tadi itu, di sana memiliki dua hal. Pertama, tujuan negara. Yang kedua, di sana terdapat ideologi negara, yakni Pancasila. Jadi proklamasi memberikan momentum. Kemudian setelah itu, maka disahkan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 14 Agustus 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, di preambulnya, termaksud mengenai tujuan negara, termaktub tujuan negara, dan ideologi negara Pancasila. Maka, posisi proklamasi, Undang-Undang 45 dan Pancasila, sesungguhnya adalah sebuah paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, perlu juga kita coba memahami arti penting proklamasi bagi ideologi negara Pancasila. Bahwa tanpa proklamasi, Pancasila tidak memiliki arti apa-apa. Karena proklamasilah yang menjadi momentum. Proklamasi yang memberikan tempat bagi Undang-Undang Dasar 45, bagi Pancasila, ya, untuk diposisikan sebagai ideologi. Maka itu, ya, kehadiran atau prosesi proklamasi tadi itu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi hadirnya negara Republik Indonesia yang memiliki ideologi dan memiliki konstitusi. Saudara-saudara sekalian, berikutnya coba kita lihat hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di segmen pertama, tadi kita sudah lihat bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana arti proklamasi bagi Pancasila dan bagi bangsa Indonesia. Dan di segmen ketiga, coba kita ingin melihat hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, Pancasila sebagai ideologi memiliki 5 nilai dasar. 5 nilai dasar ini kemudian diterjemahkan dalam nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah konstitusi. Konstitusi yang tertinggi tingkatannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sesungguhnya antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Sebuah bagian yang saling bertautan. Karena Pancasila dengan 5 nilai dasarnya itu bersifat filosofis sebenarnya, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai pengaturan, peraturan, ya, yang menjadi kebijakan negara ini ke depan nantinya, itu diatur dalam sebuah konstitusi. Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dijiwai oleh ideologi negara Pancasila. Saudara-saudara sekalian, melihat hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang 45, kita bisa melihatnya pada dua sisi. Sisi yang pertama, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sisi yang lain, kita bisa melihat hubungan Pancasila dengan batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan, ya, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, itu memiliki arti yang sangat penting. Karena hubungan itu, ya, ternyata pembukaan 45 menjadi tempat, ya, menyiapkan lahan, ya, bagi sebuah produk ideologi yang disebut dengan Pancasila. Pancasila bisa kita lihat itu terdapat pada pembukaan UUD 45, ya, khususnya pada alinea keempat. Di sanalah kemudian ditetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, dalam pembukaan itulah secara formal, yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Saudara sekalian, posisi-posisi yang sangat penting itu artinya ketika Pancasila ditempatkan di preambul, artinya Pancasila menjadi jiwa, menjadi ruh, menjadi dasar, menjadi rujukan, ya, bagi pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok-pokok nilai Pancasila yang disusun dalam pasal-pasal. Saudara sekalian, berikutnya kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana, ya, kemudian kaitan yang sangat erat antara Pancasila dengan batang tubuh. Ya. Tidak satupun pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh, ya, tidak dalam konteks atau kerangka menerjemahkan nilai dasar Pancasila itu. Kita lihat satu persatu. Pertama, Pancasila pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Posisi ketuhanan yang Maha Esa ini itu memberikan ruh sesungguhnya kepada pasal-pasal lain. Pasal pertama ini menjiwai pasal kedua, pasal ketiga, pasal empat, dan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Jadi sila pertama dari Pancasila tadi ini, ketuhanan Maha Esa, itu memberikan pengaruh penting kepada sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Pancasila pada sila pertama menjadikan aspek ketuhanan sebagai sesuatu yang agung. Penempatan itu sangat-sangat strategis menurut saya, karena dengan demikian bisa mengindikasikan bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tahun 45 itu menempatkan aspek rohania pada posisi awal, ya, sila pertama di sananya. Nah, sila pertama ini, aspek ketuhanan Maha Esa, bisa kita lihat nanti refleksinya di dalam Undang-Undang Dasar 45, setidaknya pada dua pasal. Pasal pertama, kita lihat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal 29 tadi itu, pada ayat pertama, negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jelas menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara ateis, tapi negara yang memiliki agama, yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ada kebebasan dalam prosesi tadi, dalam kehidupan beragama. Ya, negara tidak mengintervensi ke salah satu agama, tapi memberikan ruang pada agama dan pemeluk-pemeluknya untuk beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Pada posisi itulah negara hadir, ya, kemudian memastikan bahwa masing-masing rakyat itu berhak menjalankan agama dan kepercayaannya, beribadat menurut agama kepercayaannya tanpa ada gangguan sedikit pun. Negara memberikan ruang, negara memberikan jaminan. Itu sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan refleksi dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Demikian halnya dengan pasal berikutnya, ya, pasal 28 misalnya, bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan tadi. Dan seterusnya tadi ada 2-3 ayat yang terkait dengan pasal itu. Nah, inilah gambaran saya terkait dengan kaitan antara Pancasila dengan batang tubuh, khususnya sila pertama, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam produk perundangan pengaturan ketatanegaraan kita menjadi pasal 29 dan pasal 28, khususnya di bagian huruf E.
Bagaimana dengan sila kedua? Ya, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu merefleksikan sedikitnya 7 pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 14 misalnya, mengemukakan bahwa Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pendapat dari Mahkamah Agung atau pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dan seperti tadi. Dia ada hak prerogatif Presiden di bidang hukum, ya, karena Presiden juga adalah kepala negara. Pada posisi sebagai kepala negara, kemudian konstitusi memberikan hak kewenangan tadi kepada Presiden untuk turut campur. Turut campur ini dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Pasal lain misalnya pasal 18B ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 juga merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Itu ketika negara mengakui kekhasan, kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Banyak daerah yang memiliki kekhasan sendiri, baik dari aspek budaya, agama, dan seterusnya tadi. Itu kemudian diakui oleh negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketatanegaraan kita. Hak-hak tradisional masyarakat tetap diberi ruang. Jadi pada posisi inilah kita bisa melihat negara Indonesia hadir tidak kemudian menyerap budaya-budaya lokal, tidak kemudian menyerap kekhasan-kekhasan lokal misalnya, tapi tetap memberi ruang dan memberikan pengakuan. Dan itu diatur di dalam konstitusi. Sila kedua ini juga merefleksikan berbagai hal yang terkait dengan persoalan kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebagaimana yang diatur pada pasal 28 ya, tentang kebebasan, kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat itu dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, itu diatur dengan undang-undang. Artinya pasal 28 ini memberikan kebebasan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia untuk berorganisasi, untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan pandangan, ya, dan itu dilindungi oleh negara. Pasal 28 ini sesungguhnya adalah refleksi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya pada aspek kemanusiaan, karena itu hak asasi manusia, yang saya kira itu direfleksikan dengan kebebasan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Kebebasan tentunya adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Itu pasal 26. Kemudian pasal berikutnya, pasal 28A sampai J misalnya, itu secara spesifik bicara tentang hak asasi manusia. Kalau tadi di pasal 28 khusus bicara mengenai kemerdekaan berserikat, kemudian di pasal berikutnya 28 huruf A sampai huruf J itu berbicara mengenai hak asasi manusia Indonesia. Artinya negara hadir tidak pada posisi mengintervensi, tidak pada posisi mensalimi, tidak pada posisi memberi kungkungan kepada masyarakat. Tetap hak asasi manusia di bidang ekonomi, bidang politik dan sebagainya tadi itu diberikan. Pasal 30 pada Undang-Undang Dasar 45 juga merefleksikan ya, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab. Bunyi pasal itu adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Ya, ada beberapa ayat di sana 2, 3, 4 dan 5 itu bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 31 misalnya juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berhak mendapatkan pendidikan. Artinya itu menjadi hak dasar masyarakat. Setelah negara atau Undang-Undang Dasar melihat bahwa sila kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban tadi itu bisa dijalankan, dilakukan dengan memberikan hak mendapatkan pendidikan bagi warga negara. Pasal 34 juga menyebutkan bahwa fasir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Artinya pada posisi tadi itu dari aspek kemanusiaan yang berkeadilan, maka negara memiliki kewajiban untuk memelihara ya, fakir miskin dan anak terlantar. Pada posisi aspek kemanusiaan. Sila selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini sesungguhnya adalah sila yang bernuansa atau memiliki kekhasan atau sila yang
berkaitan dengan nasionalisme. Bahwa sesungguhnya negara yang diproklamirkan pada tahun 45 ini, 17 Agustus tahun 45 ini, tidaklah boleh harus berhenti di tengah jalan. Ya. Negara ini diceritakan oleh para proklamator untuk berdiri selama-lamanya misalnya, seusia dunia ini kalau perlu. Jadi para pendiri republik itu berpikir jauh ke depan, tidak berpikir bahwa republik yang didirikan ini umurnya cukup sampai 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Jadi tidak terhingga, itu dibuka ruang sedemikian rupa. Pada posisi itulah para proklamator berpikir bahwa ada satu aspek penting yang perlu ditegakkan, yaitu persatuan Indonesia. Tanpa persatuan, maka negeri ini pada posisi beberapa abad atau silam ke depan itu akan tercerai-berai. Agar tidak tercerai, maka perlu ada satu sila yang memberikan ruh bagi tetap terjaganya persatuan Indonesia. Dalam konteks persatuan ini, maka Undang-Undang 45 menerjemahkannya dalam beberapa pasal. Setidaknya ada 6 pasal di sana. Pasal 18 misalnya, itu memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola pemerintahan sendiri melalui aspek otonomi daerah misalnya. Ya. Mengapa penting otonomi daerah tadi? Karena memang posisi negara Indonesia yang majemuk dan cukup besar jumlahnya, baik dari aspek keluasan maupun dari aspek jumlah penduduk misalnya. Pada posisi ini adalah sangat-sangat bijak, artinya bagi pemerintah untuk berbagi kekuasaan kepada pemerintahan lokal. Apalagi kita paham bahwa sejarah berdirinya republik ini asal-usulnya itu juga berasal dari negara-negara yang kita sebut sebagai kerajaan. Ya. Nah, kerajaan-kerajaan Nusantara ini yang kemudian memiliki perasaan yang sama, memiliki musuh yang bersama, yakni penjajah tadi, dan kemudian memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, pada posisi inilah saya kira negara juga memberikan ruang bagi pemerintah-pemerintah lokal untuk bertumbuh. Pemerintah lokal diberikan ruang ya untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri melalui asas otonomi daerah. Secara konseptual ini disebut sebagai pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Karena adalah mustahil negara sebesar Indonesia, seluas Indonesia itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang bersifat sentralistik. Agar negeri ini tetap utuh dengan sebuah konsepsi persatuan Indonesia, maka pemerintahan perlu diatur tingkatannya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah menjalankan pembangunannya, melaksanakan tata kelolanya secara mandiri melalui asas otonomi daerah. Dalam kerangka menjaga dan tetap memelihara persatuan Indonesia, maka negara Indonesia itu memberikan beberapa keluasan kepada masing-masing etnik misalnya untuk tetap mempromosikan budaya lokalnya. Dan itu yang kita sebut sebagai kebajikan di tingkat lokal, ya, local wisdom misalnya. Dalam rangka menjaga dan mempertahankan persatuan Indonesia ini, maka Undang-Undang Dasar 45 juga mengadopsi banyak sekali pasal, diantaranya pasal 35, 36, 36A, dan 36B, yang sesungguhnya adalah identitas dari negara Indonesia sendiri. Identitas itu berupa bendera, berupa bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Keberadaan identitas ini sesungguhnya menjadi perekat dari sebuah negara yang bernama Indonesia. Dan pada posisi itulah Undang-Undang Dasar 1945 menerjemahkan sila ketiga persatuan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setelah sila ketiga kita melihat hubungan antara sila ketiga dengan batang tubuh, maka sampailah kita untuk melihat bagaimana hubungan sila keempat dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sesungguhnya sila keempat ini mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya negara mengakui bahwa demokrasi yang disebut dengan permusyawaratan, demokrasi kerakyatan, sesungguhnya adalah basis-basis kultural dari masyarakat Indonesia. Kerajaan-kerajaan Nusantara dulu itu memiliki mekanisme-mekanisme dalam proses-proses politik
lokal masing-masing, memiliki mekanisme di dalam proses-proses politik dan kepemimpinannya, di mana di sana ada permusyawaratan. Nah, permusyawaratan ini sesungguhnya adalah basis kultur bangsa Indonesia. Dan ini yang kemudian membedakan demokrasi kerakyatan dengan demokrasi liberal atau demokrasi negara-negara komunis misalnya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang khas, milik Indonesia, dikembangkan berdasarkan basis-basis kultural masyarakat Indonesia. Pada posisi aspek ini, sila keempat ini, Pancasila kan memberikan ruang bahwa sesungguhnya politik atau demokrasi kerakyatan itu digagas melalui aspek-aspek kelembagaan. Ada aspek yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada kelembagaan yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, ada kelembagaan yang namanya Presiden dan seterusnya. Nah, keberadaan Presiden, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat, keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesungguhnya adalah kelanjutan dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga-lembaga itu sesungguhnya pada posisi menjalankan kedaulatan rakyat. Untuk itu, keberadaannya, posisinya, hubungan diantaranya perlu diakui dan diatur hubungan satu dengan yang lain. UUD 45 dengan pasal 2, pasal 3, 4, hingga pasal 19 menerjemahkan sila keempat tadi dalam sebuah konstitusi negara. Inilah arti strategi sila keempat tadi ini. Menetapkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, tapi bukan negara liberal, bukan negara demokrasi liberal, tapi demokrasi yang berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, negara kita semenjak tahun 45 mengakui adanya kedaulatan dan sistem perwakilan itu. Perwakilan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk kepresidenan, lembaga kepresidenan, lembaga legislatif, dan lembaga yang lain. Saudara-saudara sekalian, inilah kaitan yang penting saya sampaikan tentang hubungan antara Pancasila dengan UUD 45, khususnya sila keempat dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sila kelima ini itu kemudian diterjemahkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya ada 2 pasal yang menjelaskan hubungan antara sila kelima dengan batang tubuh. Kedua pasal itu yakni pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 berbunyi, ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi, kita bisa melihat bahwa inti dari pasal 33 ini sesungguhnya berbicara tentang asas perekonomian nasional yang berbasis kepada kekeluargaan. Ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi kegotong royongan, atau dengan bahasa lain, ekonomi koperasi. Disinilah terletak perbedaan sistem perekonomian nasional Indonesia dengan sistem perekonomian negara-negara lain, termasuk negara liberal misalnya, yang menjadikan pasar bebas, persaingan bebas menjadi inti dari perekonomian mereka. Sementara sistem perekonomian Indonesia asasnya pada ekonomi kekeluargaan atau ekonomi koperasi. Dan ini menjadi ekonomi yang murni dari sistem-sistem yang diangkat dari budaya nasional Indonesia. Hal lain yang menarik dari pasal 33 ini, sesungguhnya
konstitusi memberikan tanggung jawab yang besar kepada negara untuk mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam baik di darat, di laut, maupun yang terpendam di dalam bumi, bumi Indonesia misalnya, itu wajib dikuasai oleh negara. Kemudian dikelola oleh negara, dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada posisi ini kita bisa melihat bagaimana negara mengintervensi produksi-produksi atau sumber daya alam yang produktif, yang kemudian hasilnya dipakai dalam kerangka melaksanakan kepentingan umum, memberikan banyak hal terkait dengan pelayanan publik. Secara keseluruhan bisa diartikan bahwa partisipasi negara atau intervensi negara dalam mengelola sumber daya alam ini sebenarnya disasarkan dalam kerangka mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan kalau sumber-sumber daya alam ini dikuasai oleh korporasi atau orang per orang, maka yang terbentuk kemudian, maka implikasinya kemudian adalah bisa saja terjadi disparitas antara kelompok kaya dan kelompok yang miskin. Pada posisi ini, negara mengamanahkan bahwa pengelolaan itu wajib untuk dipegang oleh negara, dikuasai oleh negara, kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi pasal 33 ini itu adalah pasal tentang demokrasi ekonomi Pancasila. Kemudian pasal lain misalnya, pasal 34 yang kita lihat misalnya di ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2-nya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi, dua pasal ini, pasal 33 dan pasal 34, sesungguhnya merupakan refleksi atau penerjemahan dari sila kelima Pancasila. Negara ini memiliki tujuan akhir, mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diciptakan bila mana pasal 33 dan pasal 34 dilaksanakan secara baik oleh pemerintah, oleh negara, maupun oleh masyarakat secara total. Saudara-saudara sekalian, apa yang menarik dari sila kelima ini, bahwa sesungguhnya pembangunan yang sedang kita laksanakan sekarang ini dapat mencapai wujud keadilan manakala pasal 33 dan pasal 34 menjadi basis dalam setiap perundang-undangan, dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Inilah hubungan antara sila-sila Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa di dalam pembahasan yang lain tentang materi, ideologi, dan politik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.